Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 145. Guan Datong dan Guan Ying sama-sama tertegun sejenak. Mereka mengira mereka ada di sini untuk memeriksa kondisi ibu mereka, namun mereka tidak menyangka bahwa mereka ada di sini untuk meminta uang. Saudari, sejujurnya, Xiao Ying pergi bekerja beberapa hari yang lalu dan menghasilkan sejumlah uang ketika dia kembali, tetapi semua uang itu digunakan untuk membayar biaya pengobatan. Sekarang kami benar-benar tidak punya uang. Bisakah kamu beri kami belas kasihan? Kakak keempat, bukan karena kakak perempuan tertua tidak baik, tapi yang utama adalah Yongxin akan segera menikah, dan ada kekurangan 8.000 yuan. Manfaatkan kesempatan ini untuk membayar kembali uangnya. Kak, bukankah keluargamu baru saja membeli rumah dan mobil secara utuh? Jika ku ingat dengan benar, harganya lebih dari 2 juta yuan. Apakah benar-benar kekurangan 8.000 yuan untuk kita? Guan Datong berkata dengan wajah jelek. Dan bukan berarti kami tidak akan membayarnya kembali, kami hanya ingin Anda memberikan tenggang waktu beberapa hari. Setelah saya mendapatkan pekerjaan, saya akan menjadi orang pertama yang membayar Anda kembali. Saya pasti tidak akan menundanya. Keempat, bukan karena kakak perempuan tertua tidak baik, tapi yang terpenting adalah ruang pernikahan Yongxin kami menunggumu menghabiskan 8.000 yuan untuk membeli TV. Jika keponakanmu tidak bisa menikah karena TV ini, kamu adalah seorang paman. Ya, apakah kamu merasa menyesal? Menghadapi Guan Fang yang agresif, Guan Datong juga tidak terlihat bagus. Tapi saya berhutang uang kepada orang lain, dan saya memang bersalah. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Kak, Yongxin akan menikah akhir pekan depan. Apakah menurutmu ini akan berhasil? Saat aku pergi ke pesta pernikahan, aku bisa membawakan uang ini untukmu. Tidak, sebaiknya kamu tidak pergi. Guan Fang tiba-tiba menaikkan level desibel dan berkata seolah berusaha menghindari bencana. Kamu mungkin tidak tahu kalau keluarga kami Yongxin sangat menjanjikan. Dia tidak hanya bertemu Wei Changtian, kakak tertua terkenal di Linyang, tapi dia juga menemukan pacar generasi kedua yang kaya. Jadi di hari pernikahan, banyak orang terkenal akan datang. Dan kamu jangan pergi, Yongxin kami adalah anggota masyarakat sekarang dan dia peduli dengan wajah, jadi jangan mempermalukan Yongxin kami. Guan Fang, apa maksudmu? Tubuh Guan Ying gemetar karena marah dan dia sudah memanggil Guan Fang dengan nama depannya. Sepupu, sebaiknya kamu bersikap sopan saat berbicara. Ibuku adalah bibimu, apa hubungannya denganmu? Pernahkah kamu melihat bahwa Yongxin, keluarga kami, sangat bijaksana? Guan Fang memeluk bahunya dan berkata, kakak keempat, apapun yang terjadi, aku harus mengatakan sesuatu kepadamu. Xiaoyan telah menderita penyakit ini selama lebih dari 10 tahun. Kamu telah membangkrutkan segalanya hanya untuk mengobatinya. Menurutku kamu cukup menarik. Selain itu, untuk seseorang dengan nama keluarga asing, apakah itu layak? Lagi pula, cepat atau lambat dia akan mati karena penyakit ini, jadi tidak perlu mengobatinya. Jangan melangkah terlalu jauh. Guan Ying berteriak putus asa, mengapa kamu ingin ibuku berhenti berobat? Haha, Xiao Ying, kenapa kamu tidak mengerti apa-apa? Keluargamu berhutang banyak, dan kamu masih punya tenaga untuk menghabiskan uang keluargamu untuk sekolah. Jika kamu tidak menghabiskan begitu banyak uang untuk sekolah, keluargamu tidak akan seperti ini. Saya bersekolah untuk masuk ke universitas yang bagus sehingga saya dapat menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Kedengarannya sangat bagus. Saya pikir jika Anda masih memiliki hati nurani, berhentilah membacanya dan keluarlah dan cari uang. Saudari, kami berhutang 8.000 yuan padamu, tapi bagaimanapun juga kamu masih seorang penatua, dan kamu bahkan tidak memiliki rasa kesopanan yang paling mendasar. Guan Datong berkata dengan marah. Meskipun keluarganya sedikit miskin, Guan Ying adalah putrinya yang paling berharga. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain memfitnahnya? Kakak keempat, jangan lupakan sesuatu. Kamu tidak hanya berhutang 8.000 yuan kepada kakak perempuan tertua, tetapi kamu juga berhutang padaku 4.000 yuan, kata Guan Dahai, putra tertua kedua dari keluarga Guan. 4.000. Guan Datong mengerutkan kening dan berkata, kakak kedua, aku ingat ketika Xiaoyan di rumah sakit, aku tidak peduli kamu meminjam 3.000. Apa maksudmu meminta 4.000? Keempat, Anda hanya peduli jika saya meminjam 3.000 yuan pada waktu itu, tetapi pikirkanlah, ketika kami di rumah sakit, kami mengundang dokter rumah sakit untuk makan malam, dan saya menghabiskan lebih dari 1.000 yuan. Setelah itu, saya juga berpikir soal itu, kita adalah saudara. Saudaraku, aku akan memberimu sedikit uang kembalian, beri aku 4.000 saja, itu cukup bagiku, saudara kedua. Paman kedua, jangan terlalu berisik. Saya ada di sana saat kita makan. Saya juga melihat tagihan terakhir. Harganya hanya lebih dari 500. Mengapa Anda peduli dengan ayah saya yang meminta 1.000 yuan? Berkata dengan mata merah. Guan Datong tampak terkejut, dia tidak menyangka Guan Ying benar-benar melihat tagihan terakhir, dan untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Adik perempuan, apakah kamu bodoh karena belajar?
Apakah kamu pikir kamu bisa melayani dokter dengan baik hanya dengan makan? Meskipun biaya makannya hanya 500 yuan, ayahku mengambil 500 yuan dan membayarnya ke dokter setelahnya. Amplop merah, tidakkah kamu ingin memberikan uang ini? Guan Feifei, putri Guan Dahai, berkata. Anda. Guan Ying hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh Guan Datong di sampingnya, dan berkata dengan gigi terkatup. Oke, 4.000 adalah 4.000. Setelah 3 hari, aku akan memberimu banyak uang. Setelah mengatakan itu, Guan Datong mengalihkan pandangannya ke Guan Dasan dan berkata. Kakak ketiga, kamu di sini bukan untuk meminta uang, kan? Kami berempat bersaudara, dan kedua keluarga kami memiliki kondisi yang sama. Saya telah banyak membantu Anda sebelumnya, dan ketika Xiaoyan dirawat di rumah sakit kali ini, saya tidak melakukannya. Tidak peduli apakah kamu meminjamnya atau tidak. Kian, kamu tidak datang ke sini hanya untuk melihatku bersenang-senang, kan? Baiklah, saudara keempat, jangan marah, inilah yang terjadi. Kondisi keluarga Guan Dasan kurang baik, hampir sama dengan keluarga Guan Ying, sehingga rasa percaya dirinya kurang kuat dan sikap berbicaranya kurang kuat. Pada hari-hari ketika adik iparku dirawat di rumah sakit, bukankah kamu sibuk di lokasi konstruksi? Kakak iparmu tinggal bersama Xiaoyan di rumah sakit selama beberapa hari. Selama hari-hari itu, dia menghabiskan total uang lebih dari 200 untuk sarapan, makan siang dan makan malam, tetapi seperti yang dikatakan saudara kedua, ya, kita adalah saudara, jadi saya tidak peduli jika Anda meminta beberapa lusin dolar. Saudara ketiga akan menganggapnya sebagai kerugian aku 200. Mata Guan Datong memerah karena marah. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia berada di saat yang paling sulit, orang pertama yang berdiri dan menambah hinaan adalah saudara laki-laki dan perempuannya. Oke. Guan Datong menahan air matanya, saya baru saja mengatakan bahwa setelah 3 hari, saya akan mengembalikan uang itu kepada Anda, tetapi mulai sekarang, meskipun hubungan kami putus, kami tidak akan menghubungi Anda lagi. Keempat, tidak masalah bagi kami apakah kami menghubungi Anda atau tidak, tapi saya ingin tahu berapa yang akan Anda bayar kembali dalam 3 hari. Kami tidak ingin mendengar omong kosong Anda. Jangan melangkah terlalu jauh. Bolehkah aku menjual rumah itu dan membayarmu kembali? Cek, paman keempat, aku punya cara untuk membuatmu kaya dalam semalam. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik. Bab 146. Kesempatan apa? Guan Datong bertanya. Chen Yongxin tersenyum dan berkata. Masalahnya seperti ini. Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan putra orang terkaya di Jiangnan, Wu Ziki, di luar. Saat itu, dia mengatakan kepada saya bahwa dia ingin mengajak beberapa siswi untuk datang dan bersenang-senang. Setelah itu, saya memberinya foto sepupu saya. Tanpa diduga, Tuan Wu langsung jatuh cinta dengan sepupunya, dan bahkan mengatakan bahwa dia akan membayar 1 juta untuk malam pertamanya. Saya baru saja memberitahu Tuan Wu, dan dia akan segera melakukannya. Kemarilah. Mendengar ini, mata Guan Datong langsung melebar. Chen Yongxin, pria berwajah manusia dan berhati binatang ini, benar-benar memperlakukan adikmu seperti ini. Bukankah ini normal? Chen Yongxin mengangkat bahu dan berkata. Saat dia besar nanti, dia akan tetap diperankan oleh pria lain. Mengapa tidak memberikannya kepada Tuan Wu sekarang dan mendapatkan uang tunai 1 juta? Kakak keempat, tolong jangan katakan itu. Ide Yongxin sangat bagus. Xiao Ying memiliki kulit yang bagus. Tuan Muda Wu bisa menyukainya. Itu adalah berkahnya. Bahkan jika itu diberikan kepada Tuan Muda Wu untuk dimainkan beberapa kali. Itu bukan masalah besar. Guan Dahai, putra tertua kedua dari keluarga Guan, berkata, terlebih lagi, jika Xiao Ying merawat Tuan Muda Wu dengan baik, dia mungkin bisa menjadi simpanan orang lain di masa depan. Pada saat itu, satu orang di keluarga Anda akan mencapainya pencerahan, dan ayam dan anjing akan naik ke surga. Keluar dari sini, kamu tidak diterima di rumah kami. Guan Ying menggigil karena marah dan mengutuk apapun penampilannya. Saat ini, sesosok tubuh muncul di depan pintu rumah Guan. Hei, aku benar-benar tidak menyangka kalau wanita yang kucintai adalah kuda kecil yang galak. Aku suka menaklukkan wanita seperti ini. Mendengar seseorang berbicara di depan pintu, keluarga Guan menoleh ke belakang. Saya menemukan seorang pemuda tampan berdiri di depan pintu, mengenakan setelan kasual khusus, sepasang sepatu kelapa baru senilai 40.000 koin Cina, dan jam tangan edisi terbatas Patek Philippe di tangannya dilakukan tanpa 2 juta. Hei, bukankah ini Tuan Wu? Chen Yongxin, yang berdiri di dalam ruangan, adalah orang pertama yang mengenali pria yang masuk. Putra orang terkaya di Jiangnan, Wu Ziki. Ini sebenarnya Tuan Wu. Semua keluarga Guan berseru, merupakan kehormatan bagi mereka untuk melihat putra orang terkaya. Melihat ekspresi semua orang, Wu Ziki tersenyum dan berkata, karena semua orang tahu siapa saya tidak akan memperkenalkan diri. Apa yang Tuan Wu bicarakan, meskipun kami tidak mengenal Presiden Amerika Serikat, kami tetap perlu mengenal Anda. Guan Fang berkata sambil tersenyum, seluruh tubuhnya ingin menempel di tubuh Wu Ziki. Tuan Wu, saya sudah memberitahu mereka, tetapi lelaki tua yang keras kepala ini tidak setuju, dan saudara perempuan saya masih berpura-pura menyendiri. Saya khawatir segalanya akan menjadi sedikit sulit untuk ditangani. Haha, itu tidak masalah.
Wu Ziki tersenyum dan berkata, saya takut Anda akan mengacaukan masalah ini, jadi saya datang ke sini secara langsung dan bersiap untuk membawanya pergi. Saat dia berbicara, mata Wu Ziki berbinar. Sosok Guan Ying yang sempurna dan profil cantiknya selalu menggoda hasrat binatangnya. Apa yang kamu lakukan? Ini melanggar hukum, kata Guan Datong ngeri. Saudara keempat, tolong jangan membuat kesalahan di sini. Itu 1 juta. Kamu belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupmu. Lebih baik biarkan Xiao Ying segera mengikuti Tuan Wu. Dengan cara ini, kamu juga punya uang itu telah dikembalikan kepada kita. Guan Fang menyilangkan tangannya dan berkata dengan nada yang aneh. Kenapa kamu membiarkan aku pergi bersamanya? Kata Guan Ying tanpa ada tanda-tanda kelemahan. Apa yang kamu tahu? Hanya karena statusmu, itu adalah berkahmu bahwa Tuan Wu tidak membencimu, dan kamu tetap tidak setuju. Untuk menunjukkan dukungannya kepada Wu Ziki, Guan Fang melakukan yang terbaik untuk memfasilitasi masalah ini. Dilihat dari situasi saat ini, jika saya dapat membantu Wu Ziki memenangkan Guan Ying, maka saya akan menjadi mak comblang dan saya pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Xiao Ying, bibimu benar. Guan Dahai, putra tertua kedua dari keluarga Guan, berkata. Tahukah Anda berapa banyak uang yang dimiliki keluarga Tuan Wu? Jika Anda benar-benar dapat mengikuti Tuan Wu, maka Anda akan memiliki kemuliaan dan kekayaan yang tiada habisnya. Tergantung pada kondisi Anda, ini hanyalah hal baik yang jatuh dari langit. Don, kamu tidak menyadarinya. Guan Ying mengepalkan tangannya erat-erat dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai, jadi saya tidak akan menikah dengan generasi kedua kaya yang hanya mengandalkan keluarganya. Mendengar ini, orang-orang di ruangan itu tercengang. Wu Ziki adalah anak orang terkaya. Jika dia kesal, semua orang akan menderita. Tuan Wu, jangan marah. Sepupu saya menyebalkan. Tidak ada gunanya Anda membicarakan semuanya dengannya. Saya akan melakukannya sekarang dan membawanya ke mobil Anda dan bermain dengannya sesuka Anda. Setelah mengatakan itu, Chen Yongxin bergegas menuju Guan Ying seperti harimau lapar, meraih lengannya, dan berkata dengan tegas. Jangan ucapkan selamat tinggal padanya. Kamu berpura-pura menjadi bangsawan di sini. Tuan Wu jatuh cinta padamu. Ini adalah berkah yang telah kamu kembangkan selama 8 kehidupan. Kamu masih di sini mengoceh. Kamu pikir kamu ini apa? Brengsek, apa yang akan kamu lakukan? Lepaskan putriku. Guan Datong bergegas mendekat, mendorong Chen Yongxin menjauh, dan melindungi Guan Ying di belakangnya. Kakak keempat, apa yang kamu lakukan? Keluargamu sangat miskin. Alangkah baiknya jika Tuan Wu tidak menyukai keluargamu Guan Ying. Kamu masih merusak pemandangan di sini. Kamu tidak ingin hidup lagi, kan? Kata Guan Dahai, putra tertua kedua dari keluarga Guan. Bahkan jika aku masuk penjara, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh sehelai pun rambut di kepala putriku. Pantas saja kamu belum mencapai apapun setelah bekerja bertahun-tahun. Kamu bodoh sekali. Setelah mengutuk, Guan Datong juga bergegas maju, mendorong Guan Datong menjauh, meraih Guan Ying bersama Chen Yongxin, dan mengirimnya ke Wu Ziki, sambil berkata sambil tersenyum. Tuan Wu, dia ada di sini. Saya akan membawanya ke mobil untuk Anda sekarang. Jangan khawatir, tinggalkan aku sendiri untuk saat ini. Aku sudah lama tidak melihat wanita secantik itu. Wu Ziki menjilat bibirnya dan berkata dengan penuh semangat. Jika tidak banyak orang di sini, dia pasti sudah lama terjatuh. Ah! Tanpa peringatan, Guan Ying menginjak kaki Wu Ziki hingga membuatnya menjerit kesakitan. Retakan. Wu Ziki mendorong Guan Ying menjauh dengan ekspresi garang di wajahnya, dasar jalang, beraninya kamu menginjakku. Siapa yang memintamu untuk menyentuhku? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mengikutimu. Sial, jika kamu jatuh ke tanganku, Wu Ziki, dan kamu masih ingin melarikan diri, bermimpi saja. Setelah mengatakan itu, Wu Ziki bergegas menuju Guan Ying dengan langkah kuat, meraih lengannya dan berjalan keluar. Brengsek, lepaskan putriku. Mata Guan Datong memerah, tapi dia ditahan oleh Chen Yongxin dan Guan Datong dan tidak bisa bergerak sama sekali. Haha, paman keempat, jangan khawatir. Saya akan mengirimkannya kembali kepada Anda setelah Tuan Wu selesai bermain. Mengapa Anda berteriak seperti ini? Bersambung.